A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meminta dalam munajah kita. Kita minta dari Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi wasilah untuk bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pemirsa dan pendengar yang beriman, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang dua metode bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kita untuk selalu menuntut ilmu. Pada kesempatan yang baik ini kita akan meneruskan dua metode yang lain supaya pembahasan kita sempurna. Suatu ketika Nabi pernah berkata, ada 4 hal yang telah diwajibkan kepada umat Islam. Kemudian para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah ma hunna? Apa kewajiban-kewajiban yang telah Allah turunkan kepada kita? Rasulullah menjawab, qala istima'ul ilmi wa hifdhuhu wa nashruhu wal amalu bih. Kata beliau, yang pertama adalah mendengarkan ilmu. Talabul ilm, belajar ilmu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menggunakan telinga ini untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita hadir di majlis taklim, kita mendengar penjelasan tentang tafsir suratul Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa maksudnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallahu ahad, apa maksudnya? Telinga yang digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, maka telinga ini kelak akan bersaksi bahwa pemiliknya telah menggunakannya di jalan yang benar. Jadi tadi yang pertama, istima'ul ilm, belajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk belajar. Karena dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu, dan dengan kita mendapatkan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian kata Rasulullah, wa hifdhuh, setelah kita belajar, kita menjaga ilmu yang kita miliki. Jangan sampai setelah kita belajar kita lupakan. Kemudian wa nashruh, kemudian setelah kita menghafal, mengerti pelajaran yang telah kita dengar, kita pun diwajibkan untuk menyebarkan ilmu yang kita miliki. Makanya dalam suatu hadis dikatakan zakatnya ilmu itu menyebarkan ilmu tersebut. Kemudian kata Rasul, wal amalu bihi, tidak cukup dengan belajar, menghafal, mengajarkan ilmu tersebut, tapi kita pun harus mengamalkan ilmu yang kita miliki. Wal amalu bihi. Makanya ada satu hadis yang terkenal, yaitu ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Artinya kalau kita ingin merasakan kelezatan ilmu yang kita miliki, maka kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Kalau kita ingin merasakan kemuliaan ilmu yang kita miliki, kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Contoh, kita belajar tentang arti kejujuran. Kita tidak akan merasakan lezatnya kejujuran tanpa kita mengamalkannya.
kita belajar arti amanah. Kita tidak akan bisa merasakan bagaimana kelezatan daripada amanah tanpa kita mengamalkannya. Kita belajar tentang keikhlasan. Kita tidak akan bisa menikmati keikhlasan tanpa kita melakukannya. Jadi kata Rasul, 4 hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Pertama, istima'ul ilmi, harus belajar. Wa hifzuh, menghafal, menjaga. Wa nashruh, mengajarkan kepada orang lain. Kemudian terakhir, wal amalu bihi, mengerjakan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut. Jadi metode yang ketiga yang dipakai oleh Nabi, yang dipakai oleh Allah adalah mewajibkan belajar untuk setiap muslim. Kalau sudah wajib, maka seseorang akan terdorong untuk melakukannya. Meskipun terpaksa, awalnya terpaksa, tapi ketika sudah masuk dan dia merasakan kelezatan menuntut ilmu, maka dengan sendirinya dia akan enak, dia akan nyaman ketika dia belajar, ketika dia ikut serta dalam majelis taklim. Ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjunjung tinggi derajat orang-orang yang berilmu. Kalau kita ingat, ada satu hadis yang terkenal bahwa tintanya orang yang berilmu lebih baik daripada darahnya orang yang syahid. Para pemirsa bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjunjung tinggi derajat seorang yang alim, seorang yang berilmu. Tinta yang dipakai oleh seorang alim untuk menjelaskan agama Allah, untuk menjelaskan tafsir Al-Quran, untuk menjelaskan hadis-hadis Nabi, tinta ini lebih mulia daripada darahnya syahid. Kalau seandainya kita membaca tentang kemuliaan yang diraih oleh para syuhada, maka kita akan menggelengkan kepala. Kita akan heran. Dan kita menemukan dalam hadis ini bahwa tintanya orang yang berilmu lebih baik daripada darahnya syuhada. Artinya, kedudukan orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang syahid. Kenapa? Karena dengan tintanya seorang yang alim, banyak dari hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan hidayah, mendapatkan penjelasan tentang Al-Quran, mendapatkan penjelasan tentang hadis-hadis Nabi. Dan ketika hal ini berkesinambungan, maka akan terwujudlah masyarakat yang islami, masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma Islam, masyarakat yang tidak akan berbuat zalim kepada orang lain, masyarakat yang akan menebarkan rasa kasih sayang. Makanya kalau seandainya ada seseorang yang mengklaim bahwa dirinya muslim, dirinya sebagai da'i Islam, tapi dia menebarkan permusuhan, maka ketahuilah bahwa dia telah bertentangan dengan klaim dia sebagai muslim, sebagai da'i Islam. Karena Islam adalah agama yang rahmah, agama yang logis, agama yang kuat. Kalau seandainya Islam adalah agama yang kuat, buat apa memakai metode-metode negatif untuk bisa merayu umat manusia, untuk bisa mendorong umat manusia untuk bisa memeluk Islam? Ketika Islam adalah agama yang kuat, maka kita gunakan kekuatan Islam untuk menarik hati-hati manusia-manusia yang bersih. Saya yakin kalau seandainya kita menjelaskan Islam dengan metode yang baik, metode yang cantik, maka ada banyak dari umat manusia yang akan berbondong-bondong masuk kepada Islam, yang akan berbondong-bondong untuk belajar ilmu Al-Quran, ilmu ahadits. Maka dari itu kita mengajak kepada para pemirsa
untuk mengamalkan ajaran yang telah diberikan oleh Nabi, yaitu menebarkan kasih sayang. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.